Nah, di sini juga ada cara berpikir atau mentalitas gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya orang-orang kebanyakan atau masyarakat di negara tertentu dengan negara lain tuh punya persepsi yang berbeda terhadap sesuatu gitu. Jadi kalau kita lihat gambar di depan misalnya, kalau kita biasanya punya kecenderungan untuk melihat sosok itu berdasarkan apakah dia macho, apakah dia maskulin, apakah dia kalau dia macho dan maskulin itu berarti memang layak untuk apa namanya untuk disegani atau dihormati gitu. Jadi lagi-lagi ini kan sebetulnya proses evolutif dalam proses pembentukan otak gitu. Jadi memang mungkin dulu atau zaman dulu ketika kita hidup di hutan belantara misalnya, ya memilih pemimpin yang benar-benar macho dan maskulin itu adalah sesuatu yang mungkin bisa menjamin survivabilitas dari kelompok-kelompok manusia gitu. Karena dengan demikian dia bisa memproteksi kelompok-kelompok manusia tersebut dari binatang buas. Tapi kan sekarang eranya era modern gitu. Tapi menghilangkan paradigma berpikir atau mentalitas bahwa kita harus dilindungi oleh sosok-sosok yang kuat dan kekar dan melambangkan atau menjadi figur maskulinitas itu mungkin sesuatu yang mungkin kita harus pikirkan ulang atau kita refleksikan kembali gitu. Jadi lagi-lagi tadi orientasi kita terhadap konflik ini juga sangat bisa jadi sangat dipengaruhi oleh cara-cara berpikir kita dan itu biasanya kita nggak sadar gitu. Nah kalau di Rusia itu kecenderungan berpikirnya adalah tadi mereka tuh kecenderungan berpikirnya mungkin ya lebih misalnya orang-orang yang bisa merepresentasikan tadi kekuatan kebesaran itu jadi apa namanya jadi penting gitu. Sementara kalau saya pernah dengar ya ada pendapat misalnya teman yang bilang Zelensky itu komedian, komedian itu identik dengan apa ya kelucuan, lemah atau bukan apa ya dia olok-olok gitu ya. Nah itu juga mempengaruhi persepsi kita. Padahal itu sesungguhnya hanya persepsi gitu, nggak persepsi itu belum tentu benar juga gitu. Dan Zelensky juga udah membuktikan bahwa sebetulnya apa latar belakang profesi dia sebelum jadi presiden sebagai komedian itu tidak otomatis membuat dia jadi sosok yang lemah secara real ya, secara nyata gitu. Justru dia malah berani tinggal di negerinya gitu. Jadi lagi-lagi ini persoalan persepsi mengenai tadi yang dianggap macho, yang dianggap cukup representatif dan yang dianggap tidak cukup representatif. Sama seperti misalnya Joe Biden, usianya dia udah berusia, kemudian dia juga kadang-kadang kalau bicara tuh kadang-kadang slip tongue-nya, lidahnya tuh kadang-kadang apa namanya slip dan dianggap beberapa orang bahkan dari negerinya sendiri nganggap bahwa itu adalah representasi dari kelemahan dia, nggak artikulatif, nggak spesifik waktu dia bicara gitu. Nah itu um, bisa dianggap bahwa itu adalah sesuatu bisa dipersepsikan sebagai kelemahan gitu. Tapi lagi-lagi persepsi namanya juga persepsi kan belum tentu mewakili kondisi yang aktual atau yang sesungguhnya gitu ya. Jadi ini yang disebut sebagai cara pandang gitu. Jadi nggak lepas konflik ini juga nggak lepas dari cara pandang. Jadi teman-teman kalau kita lihat misalnya di sekeliling kita ada perbedaan apa ada argumentasi atau ada perselisihan itu biasanya juga ditimbulkan oleh persepsi gitu ya. Nah ini kalau kita bicara mengenai aktor atau orang-orang yang terlibat di dalam konflik ini ada otak gitu. Jadi otak itu tadi ada pikiran, ada reflexive system, ada sistem reflektif ya. Ya pikiran itu berarti mind ya. Mind itu yang memandu kita untuk mencerna, untuk memahami, untuk melihat dalam konteks gitu. Tapi kemudian ada emosi di situ ya. Kita kadang-kadang juga begitu ya tadi kalau diambil jalannya gitu kadang-kadang kita emosi yang muncul tapi emosi itu ada yang emosi yang bisa kita kendalikan atau yang kita bisa atasin tapi ada emosi-emosi tertentu yang mungkin impulsnya tiba-tiba dan kita nggak bisa kendaliin ada variabel kebiasaan di situ ya kebiasaan bertindak dan berpikirnya tuh seperti apa gitu jadi kalau kita bicara konflik tuh ada otak nah kalau dalam konteks strategi militer ya otaknya adalah strateginya gitu. Bagaimana misalnya komandan perang, kemudian komandan lapangan itu menyusun taktik dan strategi yang dipakai untuk apa namanya menguasai teritori tertentu gitu. Ada problematika apa namanya
kebiasaan emosi dan pikiran tadi ya. Tapi kemudian yang kedua, kalau kita bicara dalam konteks konflik juga ada indera. Nah, indera ini kalau dengan bantuan teknologi kan ada drone gitu, ada satelit yang digunakan gitu. Indera ini adalah mata dan kuping. Kalau manusia itu atau aktor itu menggunakan mata dan kuping, maka dalam konflik juga mata dan kuping dalam perspektif strategi militer yaitu penggunaan teknologi gitu. Jadi bisa ketahuan nggak nih posisi-posisi musuhnya nih? Saya juga dapat berita katanya si Ukraina itu juga ngembangin yang disebut sebagai e-enemy. Jadi sebuah aplikasi yang bisa dipakai oleh orang-orang itu untuk menentukan lokasi dari musuh. Jadi kalau misalnya orang sipil ketemu dengan tentara musuh, dia bisa kasih lokasinya ke ke pasukan kawan gitu, sehingga dia bisa nentuin si pasukan kawan itu atau pasukan dari negara yang sama itu bisa menentukan lokasi-lokasi yang strategis dari pasukan musuh, antara lain dengan menggunakan bantuan teknologi. Jadi teknologi itu bisa menjadi mata dan kuping dari pihak-pihak yang berkonflik, termasuk dari pemimpinnya atau aktor-aktornya sendiri, misalnya Zelensky, misalnya Vladimir Putin, misalnya Joe Biden, misalnya Jens Stoltenberg ya, sekjennya NATO, misalnya si Macron dan sebagainya gitu. Nah, ini sebetulnya kan penggunaan teknologi. Nah, nanti kita juga diskusikan ada problematikanya bukan hanya indera aja. Jadi teknologi itu membuat mata dan kuping menjadi lebih tajam. Iya, benar. Tapi masalahnya hasil yang diperoleh dari penginderaan tadi itu kita dengar apa enggak gitu. Kadang-kadang kalau kita kebiasaan berpikir kita ya kita cuma mengandalkan pikiran kita sendiri, kadang-kadang yang disampaikan oleh mata dan telinga via teknologi tadi itu kita tutup mata dan kuping kita. Nah, itu juga bisa punya pengaruh terhadap hasil dari konflik yang dicapai gitu. Kemudian ada tubuh, itu berkaitan dengan fitness dan flexibility ya. Jadi bukan hanya sekedar bugar atau enggak, tapi ambidextrous gitu. Ambidextrous itu adalah fleksibilitas dari organ ya. Kalau di dalam konteks strategi militer berarti flexibility dari pelaksana atau pasukan di lapangan gitu loh, antara komandan regu, antara komandan kompi, kemudian komunikasi dengan komandan misalnya pimpinan batalion gitu ya. Jadi itu juga ada persoalan ambidextrity atau yang disebut sebagai fleksibilitas dari organ-organ atau struktur di dalam tubuh gitu. Jadi juga kalau dalam konteks aktor tadi ya fleksibilitas dari pemimpin di dalam negara yang bersangkutan, atau kalau dalam konteks organisasi di dalam konteks organisasi. Kemudian ada persoalan alat atau konteks ini jadi pendukung, sistem pendukung gitu ya. Jadi teman-teman ini jadi sesuatu yang menarik karena yang kita diskusikan nantinya dalam konteks militer dan aktor tuh bukan hanya sekedar otot. Kita bisa menggunakan otot seperti apa. Kalau dulu mungkin eranya adalah eranya otot, karena apa? Kita harus menghadapi singa, macan dan sebagainya gitu ketika kita hidup di hutan gitu. Tapi kalau sekarang ya tantangan dalam kehidupan itu lebih pada juga mentalitas dan strategi dari proses berpikir. Apakah kita berpikirnya strategis atau enggak gitu loh. Jadi ada problematika dan tantangan yang menarik ya, yang